Bersama saya Iksan dan saya di sini berada di Glahaus Bogor. Nah, kenapa kita di sini? Karena di sini ada rumah yang unik banget dengan banyak banget hal yang dimana menggunakan atap dingin UPVC Skydeck. Nah, pada penasaran kan? Ya oke. Saatnya kita tanya-tanya ke Pak Tito. Oke, let's begin. Halo Pak Tito. Halo Iksan. Halo Tito. Halo Sobat Excel semua. Nah, kita mau tanya-tanya nih. Boleh. Kan ini rumah unik banget nih. Kita lihat dari depan aja fasadnya udah unik. Okay. Nah, ini sebenarnya konsepnya apa sih sampai menggunakan bahan utamanya untuk bagian ini yang fasad. Tidak hanya ya fasad, bahkan atapnya juga itu menggunakan atap UPVC Skydeck. Oke. Jadi untuk konsep sendiri kita dari perencanaan sampai ke pembangunan kita memang handling dari desain arsitekturnya sampai ke pembangunan oleh tim Orduga Project. Nah, jadi kita dari awal memang mau semua part elemen dari rumah ini menggunakan raw finish atau mereduce finishing yang ada di dalam project Glahaus ini. Jadi untuk material utama, kenapa kita menggunakan fasad ini sebagai bagian terluar dari rumah, itu kita menggunakan produknya Skydeck. Dan kita juga udah riset dan kita masukkan ke dalam desain, itu semua kita menggunakan atap material dari UPVC Skydeck tersebut, kayak gitu. Jadi total keseluruhan sebenarnya kita menyebut rumah ini lebih ke konsepnya industrial sih. Industrial. Gitu. Konsep yang tidak ada tak lekang oleh waktu ya. Betul gitu. Oke. Oh ya, kalau untuk UPVC Skydeck-nya sendiri, ini menggunakan tipe apa dan panjang berapa? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di kedua bangunan ini, jadi kita bikin ada dua masa bangunan. Jadi di dalamnya itu kita ada beberapa split levelnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat permainannya ini tinggi rendah sebenarnya dari bangunannya ini. Jadi kalau misalnya untuk bangunan section yang A ini kita menggunakan atap Skydeck yang panjangnya 6 meter. Gitu. Jadi kita proporsiin dari desain sampai ke pembangunan itu ya 6 meter gitu. Nah, terus itu juga kita ada bikin yang section B ini kita tingginya hanya 4 meter. Kayak gitu. Pak, ini untuk rumahnya, ini luas bangunan sama luas tanahnya berapa ya? Oke, jadi secara keseluruhan dari luas tanahnya itu, ini tanahnya tergolong kecil, jadi cuma 6 kali 12 meter. Terus untuk luas bangunan kurang lebih 120-an meter lah untuk luas bangunan ini tersebut. Nah, jadi untuk rumah Glahaus ini juga kalau misalnya kita lihat kan ini benar-benar industrial, tapi kita benar-benar dari project ini membuat satu rumah yang fully smart home. Jadi kalau misalnya kelihatan dari rumah, kita pengen semuanya dari penggunaan fasadnya juga kan kita udah menggunakan Skydeck dan lain-lain ya. Jadi kita pengen di sini beda sendiri dan kita punya project yang lebih menarik lagi. Jadi rumah ini dikontrol dalam satu device. Jadi semuanya itu dari kita masuk dari gerbang sampai ke dalam itu kita benar-benar menggunakan semuanya fully smart home kayak gitu. Nah, jadi nanti kita sambil lihat ke dalam. Jadi ini kita akan buka pagarnya juga, ini udah langsung di connect semua dari handphone semua gitu. Nah, jadi kita sambil lihat ke dalam aja gitu. Jadi projectnya seperti apa gitu. Nah, ketika kita masuk di sini, ini kita menggunakan semua materialnya, kita expose semua. Dari penggunaan konstruksi aja, ini kita menggunakan WF semua, di IWF. Terus sampai ke plat lantainya, ini kita menggunakan bondex semua gitu. Jadi kita benar-benar bisa mereduce cost lagi yang saya bilang. Jadi konsepnya kita lebih concern ke material beberapa spesifikasi bangunan yang banyak finishingnya pasti akan semakin tinggi costnya. Jadi pemilihan dari desain sampai pemakaian material pun itu alternatif untuk kita bisa mereduce cost kayak gitu. Jadi memanfaatkan barang-barang yang ada. Betul, memanfaatkan barang yang ada. Jadi kalau misalnya kalian renovasi dari rumah lama
ke rumah baru biasanya kan bongkarannya banyak Ya. sekali. Makanya kenapa kita pemilihannya menggunakan UPVC, besi, aluminium, itu yang kita akan bisa gunakan kembali. Oh ya, Kayak betul. gitu. Jadi dari keseluruhan bangunan ini kita mengadaptasi yang namanya kita bisa bilang kita bisa recycle lagi, kita bisa gunakan lagi untuk next-nya gitu. Gitu sih. Oke. Kalau untuk arah orientasinya nih, nah ini arahnya kemana sih, Mas? Apanya? Orientasi dari bangunan ini gitu. Oke, jadi kalau misalnya arah orientasinya yang tadi saya udah sampaikan sebelumnya, jadi sebenarnya kita arah orientasinya lebih concern ke pembangunan yang non konvensional sebenarnya. Kalau misalnya konvensional pada umumnya kan, ya udah setiap bangunan kita buat menggunakan dinding, bata, hebel gitu kan, dengan adanya plesteran, dengan adanya acian kayak gitu. Itu kan sebenarnya kalau kita hitung per meter perseginya jadi tinggi biayanya. Tapi dengan kita menggunakan barang-barang yang expose, raw material, kayak misalnya dari atap PVC yang kita jadikan sebagai badan bangunan gitu kan, itu benar-benar mereduce cost kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, terus dinding dalamnya gimana? Kita bisa buat menggunakan partisi kayak gitu, pakai gypsum kayak gitu. Jadi semuanya kita benar-benar low finishing kayak gitu. Low finishing kayak gitu. Seru. Terus Mas, Pak maaf, di sini ini digunakan untuk berapa anggota keluarga ya? Oke. Jadi kita di sini ada satu anggota keluarga aja gitu. Jadi dengan ada 2 anak dan cuman kita tinggal di sini cuman berempat lah. Gitu dengan luasan 72 meter persegi ini di lahan bangunan ini gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk, kita di sini kayak kita bikinnya semi basement sebenarnya. Oh, semi basement. Gitu. Jadi karena di sini kita ada 2 kendaraan, gitu, ada 2 kendaraan dan ada 1 motor listrik gitu yang untuk kita kemana-mana. Ya ini cukup lah untuk kebutuhan karena dengan lahan yang sempit, tapi kita juga memastikan kalau parkiran kita nggak harus di luar gitu. Betul. Jadi kita buat parkirannya itu sesuai dari kebutuhan kita. Gitu. Jadi ini dengan dihuni oleh satu anggota keluarga dengan masih ada anak-anak juga gitu ya. Ini berapa ruangan sih? Oke, jadi dari luas bangunan kurang lebih 100-an meter itu kita ada 1 kamar utama dan 2 kamar anak kayak gitu sih. Gitu. Nah, terus kalau misalnya di bawah, ini saya mau jelasin sedikit. Di sini tuh ada apa namanya? Karena ini motor listrik, kita juga udah sediain charging point-nya juga untuk motor listrik. Terus di sini juga ada taman kecil juga untuk apa namanya? Kalau misalnya terima tamu gitu kan. Jadi kita terima dulu di sini. Dan kebetulan di area Bogor ini termasuk sering banget mati lampu gitu ya. Jadi di sana juga kita udah sediain ada genset. Jadi kita ada mini genset yang kecil, yang ramah lingkungan juga. Jadi kita gunakan genset untuk alternatif listrik kedua kalau misalnya lagi ada pemadaman listrik kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini udah ada taman, jadi kita bukannya melihat dari satu bangunan kita full kita bangun, tapi kita melihat juga kebutuhan lahan hijaunya gitu. Jadi kita lihat di sini ada taman. Terus kita masuk di sini kurang lebih parkiran itu 9 meteran lah. 9 meter. Di sini tuh 9 meter dengan lebar ini 3 meter gitu. Jadi memungkinkan untuk 2 kendaraan kayak gitu. Nah, jadi ini kita sambil bisa masuk ke masing-masing area. Jadi semuanya emang fully smart home. Nah, ini kalau misalnya bisa dilihat nanti di shoot aja ya. Jadi ini ada ruangan kerja, di sini ada ruangan kerja saya pribadi. Jadi kalau misalnya untuk desain, untuk preview pekerjaan semua ini di sini. Dan ini semua materialnya juga menggunakan material-material kayak scaffolding. Ini meja-mejanya ini dari scaffolding semua. Jadi kita makanya di sini menggunakan barang sisa-sisa proyek yang kita gunakan kembali. Kayak gitu, ini bisa jadi meja, kayak gitu loh. Jadi ini bekas-bekas kayunya yang sebelumnya meja kerja, kita bisa jadikan lagi meja kerja. Dengan kita bikin shelving semua, kaki semua meja ini kita buatnya dari scaffolding. Kayak gitu.
Ini dindingnya tadi ya. Ya, gitu. Oke. Jadi sambil kita masuk ke dalam lagi, jadi setelah dari sini ada ruangan kantor, kita bisa masuk lagi ke dalam sini. Ini ada ruang keluarga utama, dan di sini kita nggak luput juga lantainya ini kita menggunakan glass block di sini. Ini jadi langsung lantai atas gitu. Iya, jadi ini ada split levelnya di sini. Nanti tembus di atas tuh ada kaca lagi. Nah, jadi di sini tuh kita pengen pencahayaan tuh see-through sampai ke bawah gitu. Makanya lantai ini tuh semuanya pakai glass block, pakai kaca semua. Jadi secara listrik pun jadi lebih hemat ya? Lebih hemat kayak begitu. Nah, untuk lantai 1 kenapa kita menggunakan kacanya menggunakan Ray-Ban karena kita mau menjaga satu privasi sih yang ada di lantai bawah ini kayak gitu. Nah, sambil kita masuk lagi. Nah, ini juga boleh dilihat. Ini juga ruangan keluarga di sini. Ini lebih ke private area sebenarnya. Nah, ini juga kita menggunakan semua barang-barang bekas proyek semua yang ada yang tadinya kita rumah ini kita hancurin semua, kita rubuhin semua. Nah, ini kita menggunakan bagian-bagiannya lagi nih, gitu. Ini kalau misalnya dilihat nih asbes-asbes atap-atap yang lama, ini kita pakai lagi, gitu. Dengan semuanya tetap untuk plafonnya kita kita iniin juga semua, gitu. Nah, untuk area ini, jadi kalau misalnya dilihat, kenapa kita bilangnya rumah ini fully smart home? Jadi dari kWh meter sampai ke pembagian listrik itu kita main smart home-nya itu dari kelistrikan, semua kelistrikan. Jadi bukan dari device smart home-nya, tapi kita bener-bener bikin jalur listriknya dari yang panel utama sampai ke sini. Ini kita bisa atur lampunya semua gitu. Kayak saya tinggal matiin di sini. Nah, ini mati semua. Kayak gitu. Jadi ini lampu-lampu konvensional. Jadi kita nggak perlu beli saklar yang smart, terus habis itu lampunya yang harus smart. Iya, lampu smart kan ada tuh. Ya, itu kan mahal banget pasti kosnya. Nah, ini kita ada satu produk yang kita meter dari kWh utama dan kita breaker di masing-masing instalasi listriknya. Kayak gitu. Jadi makanya rumah ini prototipenya itu saya bilang dari bentuk bangunan, penggunaan material sampai ke smart home-nya ini, menurut saya ini project yang bisa kita aplikasikan di iklim-iklim tropis di Indonesia ini. Kayak gitu sih.